Hai semuanya. Kadang hidup ini terasa penuh tekanan. Tugas datang menumpuk, masalah muncul tanpa henti, pikiran berlari ke sana-sini, dan hati seakan gak pernah dapat waktu istirahat. Stres menjadi teman yang diam-diam selalu ikut duduk di samping kita, bahkan tanpa diundang. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata yang menempel di pundak, bikin kepala berat dan napas terasa sesak. Banyak orang mencoba menghindar dari stres. Ada yang pura-pura nggak peduli, ada yang sibuk menyibukkan diri agar tak sempat memikirkan. Tapi akhirnya tetap saja stres itu kembali menghampiri. Padahal kalau kita mau sedikit mengubah cara pandang, stres bukan sesuatu yang harus selalu ditakuti. Justru stres bisa dijadikan sinyal untuk belajar mengenal diri, memperlambat langkah, dan menemukan cara agar hati lebih tenang. Kalau dipikir-pikir, hampir semua orang pernah mengalami stres. Bedanya hanya pada kadar dan bagaimana seseorang menghadapinya. Ada yang mudah panik, sedikit masalah langsung bingung harus bagaimana. Ada juga yang kelihatan santai, seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal dalam hati sedang kacau. Tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan menerima kenyataan sambil tetap menjaga pikiran agar nggak terbawa arus. Ubah stres jadi tenang berarti belajar menggeser fokus kita dari hal-hal yang bikin pikiran kusut menuju hal-hal yang bisa menenangkan batin. Proses ini memang nggak instan, tapi bisa dilatih pelan-pelan, mulai dari hal sederhana. Stres sering muncul karena pikiran terlalu jauh ke depan atau terlalu lama tertahan di masa lalu. Kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi atau menyesali kesalahan yang sudah lewat. Padahal, masa lalu nggak bisa diulang, dan masa depan belum tentu sesuai dengan bayangan. Yang bisa kita kendalikan hanya momen sekarang. Bayangkan saja seperti saat kita sedang memegang air di tangan. Semakin keras kita genggam, semakin cepat air itu keluar. Begitu juga dengan pikiran. Semakin kita memaksa untuk mengontrol semua hal, semakin lepas kendali rasanya. Disinilah latihan untuk menenangkan diri jadi penting. Karena dengan menerima momen sekarang, kita bisa menurunkan beban pikiran yang nggak perlu. Ada orang yang ketika stres memilih diam, menjauh dari keramaian, duduk di kamar, dan menarik napas dalam-dalam. Ada juga yang lebih suka berbicara dengan teman, sekadar bercerita tanpa harus mencari solusi. Ada pula yang menyalurkan lewat aktivitas fisik, seperti olahraga, jalan kaki, atau membersihkan rumah. Setiap orang punya caranya masing-masing, dan kuncinya adalah menemukan pola yang paling cocok untuk diri sendiri. Kalau kita bisa menemukan cara yang tepat, stres yang tadinya menguasai kita bisa berubah menjadi sumber ketenangan. Seperti api kecil yang tadinya bisa membakar, kalau diarahkan dengan benar, justru bisa jadi penerang. Hal lain yang sering bikin stres semakin parah adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat media sosial, lalu merasa hidup orang lain jauh lebih bahagia, lebih sukses, lebih indah. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita. Saat pikiran terus sibuk membandingkan, hati jadi gelisah dan gak pernah puas. Di sini, mengubah stres jadi tenang berarti belajar menerima ritme hidup sendiri. Tidak semua orang harus berjalan pada jalur yang sama, dan tidak semua pencapaian harus diukur dengan standar orang lain. Kalau kita bisa menerima bahwa perjalanan kita unik, maka rasa cemas perlahan akan berkurang, diganti dengan perasaan lebih ringan. Menariknya lagi, banyak orang baru sadar pentingnya tenang ketika mereka sudah benar-benar kelelahan oleh stres. Tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda seperti sulit tidur, cepat marah, sulit fokus, atau bahkan sakit fisik. Padahal tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diubah. Tenang bukan sekedar kondisi pikiran, tapi juga keadaan tubuh. Ketika kita menenangkan diri, jantung berdetak lebih teratur, pernapasan lebih dalam, otot lebih rileks, dan sistem imun tubuh pun jadi lebih kuat. Jadi, belajar menenangkan diri bukan hanya soal kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Cara paling sederhana untuk mulai mengubah stres jadi tenang adalah dengan memperhatikan napas. Kedengarannya klise, tapi napas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh. Ketika kita panik, napas biasanya cepat dan dangkal, seolah-olah dada sesak. Tapi begitu kita meluangkan waktu untuk menarik napas perlahan, menahan sebentar, lalu menghembuskannya dengan tenang, tubuh mulai memberi sinyal ke otak bahwa keadaan aman. Latihan napas ini bisa dilakukan kapan saja, bahkan hanya butuh beberapa menit. Semakin sering dilatih, semakin mudah tubuh kita terbiasa untuk kembali tenang saat stres datang. Selain napas,
Cara lain yang bisa membantu adalah dengan mengubah cara berbicara pada diri sendiri. Kadang kita sendiri yang menambah stres dengan pikiran negatif. Misalnya saat gagal, kita langsung berkata dalam hati, "Aku bodoh banget," atau "Kenapa aku selalu salah?" Kata-kata itu, meskipun hanya di dalam pikiran, tetap mempengaruhi perasaan. Sebaliknya, kalau kita bisa mengganti dengan kalimat yang lebih menenangkan, seperti "Aku masih belajar," atau "Ini cuma bagian dari proses," hati jadi lebih ringan. Mengubah stres jadi tenang berarti juga belajar jadi sahabat terbaik untuk diri sendiri, bukan musuh yang selalu menghakimi. Menariknya lagi, ketenangan itu seringkali datang dari hal-hal kecil yang kadang kita abaikan, seperti menikmati secancir teh hangat tanpa terburu-buru, mendengarkan suara hujan sambil duduk tenang, atau berjalan kaki sambil memperhatikan sekitar. Momen sederhana itu bisa jadi pengingat bahwa hidup nggak harus selalu berlari. Justru dalam diam dan perlahan, kita bisa menemukan rasa tenang yang sesungguhnya. Kalau kita mau melatih diri untuk lebih peka pada momen kecil ini, maka stres yang tadinya terasa besar bisa perlahan mengecil. Tentu saja, ada kalanya stres datang dari situasi yang benar-benar berat, seperti masalah keluarga, pekerjaan, atau keuangan. Dalam kondisi seperti ini, wajar kalau hati sulit tenang. Tapi justru di saat itulah, kita perlu mengingat bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Ada hal-hal yang butuh waktu, ada yang butuh kesabaran, dan ada yang memang di luar kendali kita. Dengan menyadari batas diri, kita bisa belajar membagi energi pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Ini bukan berarti menyerah, tapi justru cara untuk menjaga diri agar tetap kuat menghadapi masalah yang ada. Kadang kita lupa bahwa stres sebenarnya bukan musuh, melainkan reaksi alami tubuh untuk memberi peringatan. Kalau kita tiba-tiba merasa deg-degan, pikiran sibuk mencari jalan keluar, atau tubuh jadi lebih waspada, itu tandanya tubuh sedang berusaha melindungi kita. Masalah muncul ketika stres itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar, sehingga akhirnya menguras energi dan membuat pikiran kacau. Ubah stres jadi tenang berarti belajar menyeimbangkan. Tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Sama seperti naik kendaraan, kita butuh gas untuk melaju, tapi juga butuh rem agar tidak jatuh di jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pemicu stres yang sebenarnya sepele, tapi bisa membesar karena cara kita merespon. Misalnya, terjebak macet di jalan. Ada orang yang bisa tetap tenang, mendengarkan musik atau podcast, bahkan menganggap itu waktu istirahat sebelum sampai tujuan. Tapi ada juga yang langsung marah, klakson terus-menerus, wajah tegang, dan begitu sampai di tempat tujuan, sudah habis energi karena kesal di jalan. Perbedaannya bukan pada macetnya, melainkan pada cara pandang. Itulah mengapa ketenangan itu lebih banyak lahir dari dalam, bukan dari keadaan luar. Kalau kita bisa melatih diri untuk menerima hal-hal kecil tanpa terlalu reaktif, maka pelan-pelan stres akan kehilangan kekuatannya. Selain faktor luar, stres juga sering datang dari pikiran kita sendiri yang terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Misalnya, kita punya presentasi minggu depan, tapi dari sekarang sudah overthinking, takut salah ngomong, takut ditertawakan, takut tidak dihargai. Padahal presentasi itu belum terjadi. Pikiran kita yang melompat terlalu jauh ke depan membuat tubuh merespons akan-akan kejadian itu sudah di depan mata. Disinilah pentingnya melatih diri untuk kembali ke saat ini. Tenang bukan berarti mengabaikan persiapan, tapi justru menyiapkan diri dengan sadar tanpa perlu membiarkan kecemasan menguasai pikiran. Kadang ketenangan bisa hadir ketika kita berani menerima bahwa hidup ini tidak akan pernah sempurna. Seringkali kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu berhasil, selalu disukai semua orang. Tapi kenyataannya, pasti ada kesalahan, kegagalan, atau orang yang tidak setuju dengan kita. Kalau kita terus-menerus berusaha memenuhi standar yang tidak realistis, hasilnya hanya stres berkepanjangan. Tenang lahir ketika kita mengakui bahwa menjadi manusia berarti juga menerima kelemahan. Justru dari kelemahan itu, kita bisa belajar, berkembang, dan memahami diri lebih dalam.
Salah satu hal yang paling ampuh untuk mengubah stres jadi tenang adalah bersyukur. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya besar. Saat pikiran penuh dengan kekhawatiran, coba berhenti sejenak dan lihat apa saja yang masih kita punya. Kesehatan, keluarga, teman, atap rumah, makanan di meja. Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa ternyata adalah sumber ketenangan ketika kita benar-benar menyadarinya. Dengan bersyukur, fokus kita bergeser dari kekurangan menuju kelebihan. Pikiran yang tadinya dipenuhi beban jadi lebih ringan, hati pun terasa lebih damai. Ada juga yang menemukan ketenangan lewat doa atau meditasi. Duduk diam beberapa menit, menutup mata, lalu membiarkan pikiran tenang tanpa harus berburu-buru. Aktivitas ini membuat kita sadar bahwa tidak semua hal harus segera dipikirkan atau diselesaikan. Kadang diam sejenak justru membuka ruang baru di pikiran kita, sehingga solusi muncul dengan sendirinya. Banyak orang yang mengalami, saat mereka berhenti memaksa otak untuk berpikir, ide justru datang dengan lebih mudah. Itulah kekuatan ketenangan. Ia memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas. Namun tentu saja, kita tidak bisa menunggu stres hilang sendiri tanpa usaha. Perlu ada langkah nyata. Misalnya, menjaga pola tidur yang cukup. Karena kurang tidur sering membuat kita lebih mudah marah dan sulit fokus. Atau menjaga pola makan. Karena makanan yang tidak sehat bisa mempengaruhi mood. Olahraga ringan pun terbukti membantu melepas hormon endorfin yang bikin perasaan lebih baik. Semua hal kecil itu, kalau digabungkan, bisa menjadi fondasi kuat untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi stres. Hubungan dengan orang lain juga mempengaruhi bagaimana kita mengelola stres. Kalau lingkungan sekitar penuh dengan orang yang suka mengeluh, suka menyalahkan, atau suka merendahkan, otomatis pikiran kita lebih mudah terbawa gelisah. Sebaliknya, kalau kita punya teman atau keluarga yang suportif, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, maka perasaan jadi lebih ringan. Jadi salah satu cara mengubah stres jadi tenang adalah dengan memilih lingkungan yang sehat. Bukan berarti kita harus menghindari semua orang yang negatif, tapi kita bisa membatasi energi yang kita serap dari mereka. Selain itu, penting juga untuk punya aktivitas yang benar-benar membuat kita senang. Bisa membaca buku, menulis jurnal, melukis, berkebun, atau sekedar berjalan di alam terbuka. Aktivitas ini bukan pelarian, melainkan cara memberi ruang pada diri sendiri agar tidak terus-terusan terjebak dalam lingkaran stres. Saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai, pikiran otomatis lebih rileks, hati pun terasa lebih ringan. Dari situlah muncul energi baru untuk menghadapi tantangan hidup. Kalau kita lihat lebih dalam, ketenangan itu sebenarnya ada di dalam diri sejak awal. Hanya saja, ia sering tertutup oleh pikiran, kekhawatiran, dan kesibukan. Ibarat air di kolam, ketika ada banyak kotoran yang jatuh, permukaan air jadi keruh dan kita tidak bisa melihat dasar kolam. Tapi kalau kotoran itu dibiarkan mengendap, air perlahan kembali jernih. Pikiran kita pun begitu. Ketika kita bisa berhenti sebentar, membiarkan emosi mereda, maka ketenangan yang sudah ada di dalam diri akan muncul ke permukaan. Seringkali kita lupa bahwa tenang itu bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan hasil dari kebiasaan yang kita bentuk di dalam. Kalau kita terbiasa merespons masalah dengan panik, maka otak akan semakin cepat terbiasa panik. Tapi kalau kita melatih diri untuk mengambil jeda, menarik napas, dan menenangkan pikiran, maka otak pun belajar untuk lebih tenang. Seperti otot yang dilatih di gym, pikiran pun bisa dilatih untuk kuat menghadapi tekanan. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi semakin sering dilakukan, semakin mudah kita mengubah stres jadi ketenangan. Bayangkan saja ketika kita sedang menghadapi ujian penting. Biasanya, rasa cemas datang lebih dulu, tangan dingin, jantung berdebar, dan pikiran seakan kosong. Kalau kita membiarkan diri larut dalam panik, semakin sulit kita berpikir jernih. Tapi kalau kita berani menenangkan diri sejenak, minum air, tarik napas dalam-dalam, lalu berkata pada diri sendiri, "Aku sudah belajar, aku siap, aku mampu," maka keadaan perlahan berubah. Pikiran yang tadinya berantakan mulai lebih teratur, dan kita bisa menghadapi ujian dengan lebih tenang. Bedanya bukan pada ujian itu sendiri,
melainkan pada cara kita merespons. Menariknya, ketenangan juga bisa menular. Kalau kita berada di sekitar orang yang tenang, biasanya kita ikut merasa tenang. Sebaliknya, kalau kita berada di sekitar orang yang panik, rasa panik itu ikut tertular. Karena itu, penting untuk menjaga energi kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga ketenangan dalam diri, bukan hanya diri sendiri yang terbantu, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Misalnya dalam situasi keluarga yang sedang menghadapi masalah, biasanya ada satu orang yang harus bisa tetap tenang agar suasana tidak semakin kacau. Orang yang tenang ini seperti jangkar yang menjaga kapal tetap stabil meski ombak besar datang. Ada hal lain yang kadang tanpa kita sadari membuat stres semakin berat, yaitu ekspektasi berlebihan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, kita berharap orang lain bersikap seperti yang kita mau, dan kita ingin hasil selalu sempurna. Tapi hidup jarang sekali berjalan sesuai skenario. Semakin kita berusaha mengontrol semua hal, semakin cepat kita frustrasi. Disinilah seni melepaskan ekspektasi jadi penting. Bukan berarti kita tidak punya target, tapi kita belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kuasai. Dengan begitu, hati jadi lebih tenang ketika hasil tidak sesuai rencana. Ketenangan juga bisa datang dari kemampuan melihat masalah dengan sudut pandang berbeda. Kadang kita terjebak karena merasa masalah terlalu besar, padahal kalau dilihat dari sisi lain, masalah itu bisa jadi lebih ringan. Misalnya, kehilangan pekerjaan memang terasa berat, tapi bisa juga dilihat sebagai kesempatan untuk menemukan jalur baru yang lebih sesuai. Putus hubungan bisa menyakitkan, tapi bisa juga jadi ruang untuk belajar mengenal diri lebih dalam. Saat kita berani mengubah cara pandang, stres yang tadinya menekan bisa berubah menjadi pelajaran yang menenangkan. Ada kalanya stres datang dari hal-hal yang tidak penting, tapi kita tetap memperbesarnya. Seperti komentar orang di media sosial, pandangan tetangga, atau gosip di kantor. Kalau kita terus-menerus memasukkan semua suara itu ke dalam pikiran, tentu hati akan gelisah. Padahal, kita punya pilihan untuk tidak mendengarkan. Tenang bukan berarti menutup diri, tapi tahu mana suara yang pantas didengar dan mana yang hanya membuang energi. Dengan menyaring apa yang masuk ke pikiran, kita bisa menjaga diri agar tidak mudah goyah. Selain itu, penting juga untuk memberi diri kita waktu istirahat yang cukup. Banyak orang merasa bersalah kalau berhenti sejenak, seakan-akan istirahat itu tanda malas. Padahal justru istirahat yang cukup membuat kita lebih produktif dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Sama seperti ponsel yang harus diisi ulang, tubuh dan pikiran kita pun butuh waktu recharge. Kalau kita memaksa terus bekerja tanpa jeda, hasilnya hanya stres yang semakin menumpuk. Jadi, mengubah stres jadi tenang juga berarti berani memberi izin pada diri untuk beristirahat. Ketenangan juga erat hubungannya dengan penerimaan. Kadang kita terlalu sibuk menolak kenyataan sehingga hati semakin gelisah. Misalnya saat hujan turun di hari yang kita harapkan cerah, kita langsung kesal. Padahal hujan adalah hal yang di luar kendali kita. Kalau kita bisa menerima, maka hati jadi lebih ringan. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sadar bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Dengan menerima, kita memberi ruang bagi diri untuk tetap tenang meski keadaan tidak ideal. Ada satu hal sederhana yang sering dilupakan, yaitu tersenyum. Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga sinyal bagi tubuh. Ketika kita tersenyum, otak menerima pesan bahwa keadaan aman dan menyenangkan. Bahkan senyum kecil bisa membantu meredakan stres. Tentu saja senyum tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi ia bisa menjadi pintu awal menuju ketenangan. Saat kita berusaha tersenyum meski hati sedang berat, perlahan rasa ringan itu mulai hadir. Kalau kita perhatikan, anak-anak sering lebih mudah tenang meski menghadapi hal yang bagi orang dewasa terasa rumit. Mereka bisa menangis keras, tapi 5 menit kemudian sudah kembali tertawa. Itu karena mereka tidak menahan emosi terlalu lama. Mereka menyalurkan, lalu melepaskan. Kita, orang dewasa, justru menahan perasaan terlalu lama, memikirkannya berulang-ulang, sehingga stres semakin menumpuk. Belajar dari anak-anak, kadang kita perlu melepas lebih cepat agar bisa kembali tenang. Lingkungan alam juga punya kekuatan besar dalam menenangkan pikiran. Saat kita berjalan di hutan, mendengar suara burung atau melihat laut yang luas, hati terasa lebih damai. Alam seperti memberi energi baru yang tidak bisa kita dapatkan dari layar ponsel atau ruangan tertutup. Itu sebabnya banyak orang yang merasa lebih segar setelah berlibur ke alam. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu liburan panjang untuk mendapatkannya. Sekedar duduk di taman, menyentuh tanah, atau melihat langit pun bisa membantu mengurangi stres. Alam mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih luas daripada masalah yang sedang kita hadapi. Ubah stres jadi tenang juga berarti belajar memaafkan. Tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga diri sendiri. Banyak orang stres karena terus-menerus menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu.
Mereka memutar ulang kejadian lama, seolah-olah bisa mengubahnya dengan rasa bersalah. Padahal masa lalu tidak bisa diulang. Yang bisa kita lakukan hanya belajar dan melangkah ke depan. Dengan memaafkan diri, hati jadi lebih tenang. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan. Kalau kita perhatikan lebih dalam, stres itu sebenarnya sering muncul karena kita melawan arus. Hidup berjalan dengan ritmenya sendiri, tapi kita ingin semuanya sesuai keinginan kita. Saat rencana meleset sedikit saja, kita langsung kesal. Padahal kalau kita mau mengikuti arus, membiarkan hidup mengalir, rasa gelisah itu bisa berkurang. Ibarat berenang di sungai, kalau kita melawan arus, tubuh jadi lelah. Tapi kalau mengikuti arus, kita bisa tetap bergerak tanpa kehabisan tenaga. Begitu pula dengan stres. Semakin keras kita melawan hal-hal yang di luar kendali, semakin berat rasanya. Ketenangan hadir ketika kita tahu kapan harus melawan dan kapan harus mengikuti. Ada juga momen ketika stres datang bukan karena keadaan, tapi karena kita terlalu sibuk mengkhawatirkan penilaian orang lain. Kita takut salah, takut ditolak, takut tidak disukai. Pikiran itu membuat kita sulit tenang karena kita seolah hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal tidak semua orang akan setuju dengan kita, tidak semua orang akan suka pada kita, dan itu normal. Begitu kita menerima kenyataan itu, hati jadi lebih lega. Mengubah stres jadi tenang artinya juga belajar melepaskan diri dari belenggu penilaian orang lain. Kadang, cara terbaik untuk menenangkan diri adalah dengan bergerak. Stres membuat energi menumpuk dan kalau tidak dikeluarkan, ia akan semakin menekan pikiran. Olahraga, meski hanya sebentar, bisa membantu melepaskan energi itu. Bahkan jalan kaki 10 menit bisa membuat pikiran lebih jernih. Tidak harus olahraga berat, cukup aktivitas sederhana yang membuat tubuh bergerak. Saat tubuh aktif, hormon bahagia muncul, pikiran pun lebih rileks. Jadi, jangan remehkan kekuatan langkah kecil dalam mengubah stres jadi tenang. Selain bergerak, berbicara juga bisa jadi cara untuk menyalurkan beban. Ketika kita menceritakan apa yang kita rasakan, beban itu seolah terbagi. Kita tidak lagi sendirian menanggungnya. Tentu saja, tidak semua orang bisa jadi tempat cerita, tapi menemukan 1 atau 2 orang yang bisa dipercaya sudah sangat membantu. Bahkan menulis di jurnal pun bisa jadi cara untuk bicara dengan diri sendiri. Dengan menuliskan isi pikiran, kita memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Kadang, setelah menulis kita menyadari bahwa masalah yang terasa berat sebenarnya tidak sebesar itu. Ubah stres jadi tenang juga bisa lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya, membiasakan tidur cukup, minum air putih, atau meluangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk duduk diam. Kebiasaan ini mungkin tampak sederhana, tapi dampaknya besar. Pikiran dan tubuh kita saling terhubung, jadi kalau tubuh dirawat, pikiran pun lebih mudah tenang. Banyak orang menganggap cara mengatasi stres harus sesuatu yang besar, padahal justru hal-hal kecil yang konsisten lebih efektif menjaga ketenangan jangka panjang. Menariknya, saat kita belajar tenang, kita juga belajar mengenali diri lebih baik. Kita jadi tahu apa yang membuat kita mudah stres, bagaimana reaksi kita, dan apa yang bisa menenangkan kita. Pengetahuan ini penting karena setiap orang berbeda. Ada yang merasa tenang setelah mendengarkan musik, ada juga yang lebih tenang setelah menulis, ada juga yang lebih damai setelah berdoa. Tidak ada cara tunggal, yang ada adalah proses menemukan cara yang paling sesuai dengan diri kita masing-masing. Kadang, ketenangan juga hadir dari hal-hal sederhana yang kita abaikan sehari-hari. Misalnya rasa hangat sinar matahari pagi, aroma kopi yang baru diseduh, atau suara burung di pagi hari. Kalau kita mau berhenti sejenak dan menyadari semua itu, hati bisa jadi lebih damai. Tapi sayangnya, kita sering terburu-buru sehingga melewatkan momen kecil yang sebenarnya bisa jadi sumber ketenangan. Latihan untuk memperhatikan hal kecil ini, yang sering disebut mindfulness, bisa sangat membantu mengurangi stres. Dengan mindfulness, kita belajar hadir di saat ini, tanpa terjebak masa lalu atau cemas masa depan. Ada juga satu hal yang sering membuat stres tak kunjung reda, yaitu kebiasaan menunda. Semakin lama kita menunda pekerjaan, semakin berat beban yang kita rasakan. Pikiran terus terganggu, hati pun gelisah. Sebaliknya, begitu kita mulai melakukan hal kecil, rasa lega langsung muncul. Jadi, salah satu cara mengubah stres jadi tenang adalah dengan berani memulai. Tidak perlu langsung sempurna, cukup lakukan sedikit demi sedikit.
Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada ketenangan. Stres juga bisa datang karena kita terlalu sering mengkonsumsi informasi yang tidak sehat. Misalnya berita negatif tanpa henti, gosip, atau konten yang memicu perbandingan diri. Pikiran kita ibarat wadah, kalau terus diisi dengan hal-hal yang berat, tentu sulit tenang. Karena itu, penting untuk memilih apa yang kita konsumsi setiap hari. Membatasi waktu di media sosial, memilih berita yang benar-benar penting, atau lebih banyak membaca buku dan mendengar hal positif bisa membuat hati lebih damai. Kita tidak bisa mengendalikan semua informasi yang ada, tapi kita bisa memilih mana yang mau kita masukkan ke pikiran. Ketenangan juga erat kaitannya dengan keikhlasan. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kalau kita terus mengulang-ulang rasa kecewa, hati tidak akan tenang. Tapi, begitu kita belajar ikhlas, menerima hasil yang ada sambil tetap berusaha ke depan, beban itu berkurang. Ikhlas bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa setiap hal ada waktunya. Dengan ikhlas, stres yang tadinya menekan bisa berubah menjadi ketenangan yang membuat kita lebih ringan melangkah. Ada kalanya, cara terbaik untuk menenangkan diri adalah dengan membantu orang lain. Kedengarannya aneh, tapi memberi bisa justru membuat hati lebih damai. Saat kita fokus menolong, pikiran kita beralih dari masalah pribadi ke sesuatu yang lebih besar. Kita merasa berguna, merasa terhubung, dan itu membawa ketenangan. Bahkan hal kecil, seperti tersenyum pada orang asing atau membantu teman, bisa mengurangi rasa stres. Karena pada dasarnya, manusia butuh merasa terhubung dengan sesama untuk menemukan ketenangan. Kalau dipikir-pikir, stres itu seringkali hanya permainan pikiran. Kita membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi, lalu tubuh merespon seolah-olah itu nyata. Padahal, sebagian besar kekhawatiran kita tidak pernah benar-benar terjadi. Pernah tidak kalian merasa cemas luar biasa sebelum suatu acara? Tapi setelah acara selesai, ternyata semua berjalan lebih baik dari bayangan. Itu bukti bahwa pikiran seringkali berlebihan dalam memperbesar masalah. Maka, mengubah stres jadi tenang bisa dimulai dengan menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Pikiran hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Ada teknik sederhana yang bisa membantu, yaitu dengan memberi jarak pada pikiran. Misalnya, ketika muncul pikiran, "Aku pasti gagal." Coba ubah jadi, "Aku sedang berpikir kalau aku akan gagal." Dengan menambahkan kata "sedang berpikir", kita memberi jarak antara diri dan pikiran. Kita jadi sadar bahwa itu hanya isi kepala, bukan kebenaran mutlak. Cara ini membuat kita lebih tenang karena tidak lagi larut dalam arus pikiran negatif. Selain itu, tubuh kita juga punya cara alami untuk meredakan stres. Salah satunya lewat tawa. Tertawa melepaskan hormon bahagia yang bisa langsung membuat kita lebih rileks. Itulah kenapa setelah menonton film komedi atau bercanda dengan teman, hati terasa lebih ringan. Jadi jangan anggap remeh humor dalam hidup. Tertawa bukan sekedar hiburan, tapi juga terapi sederhana untuk mengubah stres jadi tenang. Kita juga bisa belajar dari alam tentang ketenangan. Pohon besar tidak tumbang hanya karena angin kencang, karena akarnya kuat. Begitu juga dengan kita. Kalau punya akar yang kokoh, entah itu keyakinan, prinsip, atau tujuan hidup, maka stres tidak akan mudah menggoyahkan. Sebaliknya, kalau kita goyah tanpa pegangan, sedikit saja masalah bisa membuat kita runtuh. Maka penting untuk menemukan akar dalam hidup, sesuatu yang membuat kita tetap berdiri tegak. Dengan akar itu, kita bisa tetap tenang meski badai datang. Kadang, stres muncul karena kita merasa tidak punya pilihan. Kita merasa terjebak seolah-olah semua jalan buntu. Padahal, seringkali pilihan itu ada. Hanya saja kita terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang terbuka. Kalau kita mau mengubah cara pandang, kemungkinan baru bisa terlihat. Ketenangan lahir ketika kita sadar bahwa selalu ada cara, meski bukan cara yang kita harapkan. Salah satu hal yang juga bisa membuat hati lebih tenang adalah memberi ruang untuk hobi. Saat kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita sukai, waktu terasa berjalan lebih lambat. Pikiran yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran menjadi fokus pada aktivitas itu. Entah itu memasak, menulis, menggambar, atau bahkan sekedar merawat tanaman, hobi memberi kita ruang untuk bernafas. Di tengah kesibukan dan tekanan, meluangkan waktu untuk hobi bisa menjadi obat ampuh untuk stres. Selain hobi, penting juga untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Seringkali,
dukungan sederhana dari keluarga atau sahabat bisa membuat kita jauh lebih tenang. Bahkan sekedar mendengar kalimat, "Aku ada di sini buat kamu," sudah cukup untuk menurunkan beban. Maka, jangan ragu untuk terbuka, karena kita tidak harus selalu kuat sendirian. Tenang itu kadang datang bukan dari dalam, tapi dari pelukan orang yang kita percaya. Namun, kita juga perlu ingat bahwa tidak semua orang bisa mengerti perasaan kita. Kadang kita berharap orang lain memahami tanpa harus menjelaskan, lalu kecewa ketika harapan itu tidak terpenuhi. Ini justru menambah stres. Karena itu, belajar berkomunikasi jelas sangat penting. Katakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan tanpa menunggu orang lain menebak. Dengan komunikasi yang baik, banyak kesalahpahaman bisa dihindari, dan hati pun jadi lebih tenang. Ada juga saat-saat ketika stres terasa berat sekali, seakan dunia menutup semua jalan. Dalam momen itu, yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan solusi instan, melainkan keberanian untuk tetap bertahan. Kadang, cukup dengan berkata pada diri sendiri, "Aku akan melewati ini meski pelan-pelan." Hati jadi lebih kuat. Tenang itu bukan berarti masalah hilang, tapi adanya keyakinan bahwa kita bisa melewati badai. Sama seperti malam gelap yang akhirnya digantikan pagi, stres pun tidak akan bertahan selamanya. Ketenangan juga bisa hadir ketika kita mulai menyederhanakan hidup. Terlalu banyak hal yang kita kejar sekaligus hanya akan membuat hati lelah. Kadang, kita tidak perlu memiliki segalanya untuk bisa tenang. Justru dengan memilah apa yang benar-benar penting, hidup terasa lebih ringan. Sederhana bukan berarti kurang, tapi tahu mana yang memberi nilai dan mana yang hanya membuang energi. Dengan menyederhanakan, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Selain menyederhanakan, belajar mengatur waktu juga sangat berpengaruh. Stres sering muncul karena kita menumpuk pekerjaan sampai mepet, lalu panik ketika tidak selesai. Padahal, kalau dari awal kita membagi waktu dengan baik, beban itu bisa berkurang. Mengatur waktu bukan sekedar soal produktivitas, tapi juga soal menjaga ketenangan. Dengan jadwal yang teratur, kita tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan kapan harus bersenang-senang. Keseimbangan ini yang membuat stres lebih mudah diatasi. Ada juga yang menemukan ketenangan lewat seni. Musik, lukisan, puisi, atau tarian bisa jadi media untuk menyalurkan perasaan. Kadang, ada emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dikeluarkan lewat seni. Saat kita mengekspresikan diri, pikiran jadi lebih lega. Seni bukan hanya hiburan, tapi juga terapi. Jadi kalau merasa tertekan, cobalah menulis, menggambar, atau sekedar mendengarkan lagu yang menenangkan. Menariknya, semakin sering kita berlatih tenang, semakin cepat kita pulih dari stres. Awalnya mungkin butuh waktu lama untuk menenangkan diri, tapi lama-lama kita bisa lebih cepat kembali stabil. Ini seperti otot yang dilatih, semakin sering digunakan, semakin kuat. Jadi jangan menyerah kalau di awal merasa sulit. Ketenangan adalah keterampilan, dan keterampilan bisa dipelajari. Jadi, mengubah stres jadi tenang bukan soal menghilangkan masalah, tapi soal mengubah cara kita menghadapi. Masalah akan selalu ada, tekanan tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memilih apakah mau larut dalam stres atau menemukan ketenangan di tengahnya. Setiap orang punya jalannya sendiri, dan setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah pencapaian. Yang terpenting adalah terus berusaha. Karena hati yang tenang bukan hanya membuat hidup lebih bahagia, tapi juga lebih sehat dan bermakna. Stres juga sering muncul ketika kita merasa semua hal harus dilakukan sekaligus. Seolah-olah kalau tidak selesai hari ini maka dunia akan runtuh. Pikiran seperti ini membuat kita mudah panik, merasa kewalahan, dan akhirnya justru tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Untuk mengubah stres jadi tenang, kita perlu belajar mengatur prioritas. Tidak semua hal mendesak, tidak semua hal penting, dan tidak semua hal harus dikerjakan sendirian. Dengan memilah mana yang paling butuh perhatian, kita bisa bergerak lebih terarah tanpa menguras energi sia-sia. Membagi pekerjaan jadi langkah-langkah kecil juga membantu, karena ketika kita melihat kemajuan sedikit demi sedikit, hati terasa lebih lega. Menariknya, ada orang yang merasa stres justru karena tidak ada hal yang dikerjakan. Waktu kosong yang terlalu panjang bisa membuat pikiran melayang kemana-mana, muncul rasa cemas, bahkan merasa hidup tidak berarti. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan bisa datang dengan memberi diri sendiri tujuan kecil setiap hari. Tidak harus besar, bisa sekedar membereskan kamar, menulis satu halaman jurnal, atau berjalan kaki 15 menit.
Aktivitas sederhana ini memberi rasa kendali dan arah sehingga pikiran tidak lagi dikuasai kecemasan yang tak jelas asalnya. Hal lain yang sering membuat stres menumpuk adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat media sosial, lalu merasa hidup orang lain jauh lebih indah, lebih sukses, lebih bahagia. Padahal apa yang ditampilkan di sana hanyalah potongan kecil yang dipilih untuk dilihat publik. Jika kita terus memaksakan diri untuk mengejar standar orang lain, maka stres tidak akan pernah selesai. Ketenangan hadir ketika kita bisa menerima jalur hidup sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Hidup bukan perlombaan siapa paling cepat atau paling hebat, melainkan perjalanan masing-masing dengan ritme berbeda. Mengubah stres jadi tenang juga berarti belajar berdamai dengan masa lalu. Banyak orang yang terus terbebani karena tidak bisa melepaskan kesalahan atau luka lama. Padahal menyesali masa lalu tanpa akhir hanya membuat kita kehilangan tenaga untuk menjalani hari ini. Tenang lahir saat kita bisa berkata pada diri sendiri, "Ya, dulu saya salah, tapi itu bagian dari proses belajar. Ya, dulu ada hal yang menyakitkan, tapi saya masih di sini. Saya masih bisa melangkah." Dengan begitu, stres perlahan berubah jadi penerimaan, dan penerimaan membawa ketenangan. Di sisi lain, ada kalanya stres justru datang karena kita terlalu memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Wajar memang merasa khawatir, tapi terlalu lama terjebak di sana membuat kita tidak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Tenang hadir ketika kita sadar bahwa masa depan memang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Tapi hari ini bisa kita jalani dengan sebaik mungkin. Fokus pada langkah hari ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, jauh lebih menenangkan daripada terus dihantui pertanyaan bagaimana nanti. Ketenangan juga bisa lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang yang stres karena berpura-pura kuat padahal lelah, berpura-pura setuju padahal tidak nyaman, atau berpura-pura bahagia padahal terluka. Topeng-topeng ini memang membantu sesaat, tapi lama-kelamaan hanya menambah tekanan batin. Dengan berani jujur, kita memberi ruang pada diri untuk bernafas lebih lega. Kadang cukup dengan mengakui pada diri sendiri, "Saya capek, saya butuh istirahat." Itu sudah menjadi langkah besar menuju ketenangan. Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah seni untuk melepaskan kendali. Tidak semua hal bisa kita atur, tidak semua orang bisa mengikuti kemauan kita. Kalau kita terus-menerus ingin mengontrol segalanya, stres akan jadi teman sehari-hari. Justru dengan melepas hal-hal di luar kendali kita, hati jadi lebih damai. Kita hanya fokus pada apa yang bisa diusahakan, sisanya biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Ketenangan tumbuh dari kepercayaan bahwa meski tidak semua sesuai rencana, hidup tetap bisa dijalani dengan baik. Kadang kita juga butuh ingat bahwa tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Saat pikiran penuh stres, tubuh ikut tegang, bahu kaku, nafas pendek, kepala pusing. Sebaliknya, ketika tubuh dibuat rileks, pikiran juga ikut tenang. Itu sebabnya teknik pernafasan sederhana atau peregangan ringan bisa membantu mengurangi stres. Menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, membuat otak mendapat sinyal untuk tenang. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal dampaknya nyata. Semakin kita belajar menerima hidup apa adanya, semakin besar pula peluang kita menemukan ketenangan di tengah stres. Tidak ada hidup tanpa masalah, tapi kita selalu punya pilihan. Larut dalam kecemasan, atau melatih diri untuk tetap tenang. Ketenangan bukan hadiah instan, melainkan keterampilan yang bisa diasah setiap hari. Dan begitu kita terbiasa, kita akan menyadari bahwa stres sebenarnya bisa menjadi guru yang mengajarkan kita cara bertahan, cara melepas, dan cara menemukan damai di dalam diri.